Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar teknik informatika dengan judul Komunikasi dan Jaringan Komputer. Pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut dengan klien, dan yang memberi atau mengirim layanan disebut dengan peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client-server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Peralatan yang digunakan untuk membuat jaringan komputer. Yang perlu kita gunakan apabila ingin membuat jaringan komputer yakni yang pertama, terminal atau client workstation. Yang kedua, host atau server. Host atau server merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pengendali utama dari suatu jaringan di mana semua proses pengolahan data berlangsung. Yang ketiga, hub atau link. Hub atau link adalah hub atau link tersebut dalam LAN dikenal sebagai media transmisi yang umumnya berupa kabel. Di samping itu terdapat peralatan pelengkap seperti hub, router, dan konektor. Yang keempat, network interface card atau NIC. Suatu workstation tidak dihubungkan secara langsung dengan kabel, tetapi melalui suatu rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol. Rangkaian ini disebut network interface card atau network controller. Yang kelima, software network. Bagus tidaknya suatu jaringan sangat ditentukan oleh bagus tidaknya software network yang mengelola jaringan tersebut. Faktor software inilah yang menentukan perbedaan antara jenis LAN satu dengan LAN yang lain. Yang keenam, aplikasi software. Perangkat lunak aplikasi untuk LAN hampir sama dengan perangkat lunak untuk sistem single user. Namun ada juga perangkat lunak yang khusus digunakan untuk jaringan. Lanjut. Selanjutnya, yakni klasifikasi jaringan berdasarkan luas area.
Yang pertama yakni local area network. Local area network adalah suatu jaringan di mana peralatan-peralatan hardware dan software digabungkan untuk dapat saling berkomunikasi dalam daerah yang terbatas atau daerah tertentu. Kemudian yang kedua yakni metropolitan area network. Mencakup jaringan yang mencakup area satu kota atau dengan rentang sekitar 10-45 km. Kemudian yang ketiga yakni wide area network. Wide area network sendiri mencakup antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Atau bisa disimpulkan jaringan ini mencakup seluruh dunia. Kemudian klasifikasi berdasarkan topologi jaringan. Klasifikasi jaringan berdasarkan topologi jaringan terbagi menjadi 5. Yang pertama yakni topologi bus. Topologi bus sendiri adalah jaringan setiap komputer akan dihubungkan dengan sebuah kabel komunikasi melalui sebuah interface secara bersama dan bergantian. Kemudian yang kedua, topologi ring. Topologi ring sendiri bentuknya seperti cincin yang terhubung. Yang dapat menghubungkan satu dengan yang lainnya dengan arah rotasi transmisi tertentu. Yang ketiga, topologi star. Topologi star sendiri menghubungkan beberapa perangkat atau beberapa komputer terhadap satu inti komputer yang digunakan sebagai inti atau terpusat atau sentralnya. Kemudian yang keempat, topologi message. Topologi message sendiri yakni setiap komputer terhubung langsung satu sama lain sehingga tidak ada inti lagi atau penghubung lainnya. Ya, langsung secara terhubung. Kemudian yang terakhir topologi kombinasi. Selanjutnya media transmisi. Media transmisi sendiri terbagi menjadi 2, yakni kabel dan nirkabel. Untuk kabel jenis-jenisnya ada kabel pilin, terdapat 2 macam yaitu UTP (Unsealed Twisted Pair) dan STP (Shielded Twisted Pair). Yang kedua koaksial, contohnya kabel TV. Yang ketiga serat optik, memiliki kapasitas paling besar. Untuk nirkabel atau wireless, jenis-jenisnya bisa dengan radio, kemudian microwave, contohnya wavelength, kemudian yang terakhir inframerah atau infrared. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh jenis transmisi dibagi menjadi 3, yaitu 1 transmisi set area atau simplex, contohnya seperti radio. Transmisi 2 arah bergantian, yaitu half duplex atau seperti contoh HT. 3 transmisi 2 arah bersamaan atau full duplex, contohnya seperti telepon. Internet adalah sistem komunikasi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan menggunakan TCP atau IP atau disingkat
atau singkatannya yakni Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang berfungsi untuk menghubungkan semua jenis, tipe, dan sistem komputer yang ada di seluruh dunia agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Media penghubung antar komputer dapat berupa media kabel, serat optik, atau gelombang mikro. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.